Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagimu untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teristimewa anak-anak yang dengan pakaian putih, ada yang putih-putih, ada yang dengan jas, ada dengan segala macam aksesoris. Saya teringat 30 tahun yang lalu, ketika saya juga pada kelas 4 SD dipersilakan untuk menerima komuni yang pertama. Pada saat itu saya berumur 10 tahun. Pada tahun 1979, persis 30 tahun yang lalu. Jadi Anda mengingatkan saya ketika saya masih kecil, sekarang juga tetap kecil, tapi sudah lebih besar daripada 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya menerima komuni yang pertama. Maka saya hitung dari malam, sudah berapa hostia yang saya santap, sudah berapa tubuh Kristus yang pernah saya makan sejak tahun 1979, dan saya tinggal kalikan 52 atau 53 minggu dalam tahun, lalu hasilnya sekitar 1.500 hostia yang sudah saya santap. Kalau saya hanya ikut bisa harian, bisa hari Minggu, tetapi ternyata nasib saya berkata lain, karena sejak tahun 1986 saya masuk seminari, dan siapa yang pernah ke seminari mereka akan mengalami bahwa komuni bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari kami komuni di seminari. Maka saya
saya hitung itu tadi malam lebih banyak dari 1.500 yang pernah saya makan. Kemudian nasib saya lagi, saya ingat 11 tahun yang lalu di gereja ini, ya, tahun 1998, saya dihabiskan menjadi imam. Dan sejak itu, bukan hanya komuni tiap hari, tetapi kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang komuni sampai 2 atau 3 kali sebagai seorang imam. Dan sejak tahun 1998 hosti saya menjadi lebih besar, bukan lagi hosti kecil, tapi sudah lebih besar hostinya imam. Maka dari malam saya hitung berapa persisnya hosti yang saya sudah makan sampai sekarang, sekitar 10.000 hosti, ya, sekitar 10.000, kurang lebih 10.000 sampai saat ini. Tubuh Kristus sudah saya makan, plus ribuan yang besar sebagai hostinya imam. Itu saya. Kemudian saya mencoba untuk menghitung hosti yang dimakan oleh senior saya, Pastor Markus, karena beliau lebih tua dari saya, ya. Saya setengah perjalanan, umur saya dengan beliau setengah perjalanan. Beliau sekarang sudah, kalau tidak salah hitung saya, sudah 55 tahun, karena beliau lahir pada tahun 1954. Maka kalau beliau juga seperti saya komuni pada umur 10 tahun, berarti sekitar tahun 1964. Maka saya coba hitungkan tadi malam, kalau setiap minggu saja beliau itu menerima komuni sejak komuni pertama tahun 1964, maka sudah ada kurang lebih 2.500 hosti yang beliau pernah santap. Tapi nasibnya juga berkata lain, bahkan lebih beruntung dari saya. Saya tamat SMP baru saya masuk seminari. Tapi seingat saya, setahu saya pastor paroki tamat SD sudah masuk seminari. Maka dia lebih lama di seminari dari saya. Dia lebih lama, beliau lebih lama menyantap hosti setiap hari dari saya. Dan beliau juga sudah habis 26 tahun menjadi imam. Jadi beda dengan saya 15 tahun. Saya coba hitungkan tadi malam beliau, ya, hosti yang beliau sudah makan kurang lebih 20.000 butir hosti. Dan kalau kita bandingkan dengan sibori besar yang kita punya di paroki ini, sibori besar itu isinya 500 hosti. Pastor paroki sudah makan, sudah menyantap tubuh Kristus sekitar 40 sibori besar. 40 sibori besar. Saya juga sudah menceritakan hosti yang pernah dimakan oleh pastor paroki. Saya kira Anda pun mempunyai kerinduan kalau misalnya diberikan umur yang panjang oleh Allah. Menurut Mazmur 70 dan 80 kalau kita kuat, kira-kira Anda menghitung seumur hidup Anda makan hosti berapa? Dan dengan bangga, nanti kalau anakmu atau cucumu sambut baru, kau cerita pada mereka, oh ampun, oh samanya, oh samanya, minta desera kapira mo, hosti, mangka puta lima, lan Allah atwanku. Dan saya kira seorang kakek, seorang nenek akan dengan bangga menceritakan pada cucunya semakin banyak hosti yang pernah dia sambut dalam seumur hidupnya. Seorang ayah, seorang ibu, ya ke 20 tahun atau dia mau menjadi ambil, dia mau menjadi Indo, mencerita bahwa anak-anak musulanasa dirasia tu bos di mangka ganti, dirasia tu bos di mangka minta lima. Aku sangat, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, mudah-mudahan bukan bahasa dari mamasan. Aku sangat sebuah kebanggaan kalau mengatakan Bapak sudah memakan 1.500 hosti, Mama sudah memakan 2.500 hosti. Tetapi itu, kalau kalian sejak saat ini rajin untuk menerima komuni,
Tetapi kalau seperti di sekolah, saya sebagai orang Katolik suka bolos-bolos dari gereja. Maka absen saya, guru-guru bilang bolong-bolong. Absen saya bolong-bolong. Mungkin tidak terlalu banyak hostia yang akan kalian makan sendiri. Dan mungkin Anda akan menyesal ketika cucumu sambut baru dan Anda menghitung-hitung hostia yang pernah Anda sambut dan ternyata tidak seberapa banyak. Lebih parah lagi kalau bukan hanya bolos-bolos dari gereja, tetapi saya suka libur menjadi seorang Katolik. Bukan hanya libur menjadi seorang Katolik, tapi cuti panjang sebagai orang Katolik. Cuti panjangnya seperti apa? Ya, Natal saja saya pergi terima komuni. Mangka Natal cuti panjang ngomong total bulan. Pas Covid mana malah terima komuni. Mangka pasca hitung bulan cuti. Jadi dalam 1 tahun saya hanya menyambut komuni 2 kali, Natal dan Paskah. Dan berapa saja komuni yang Anda pernah sambut? Kalau umur 70 kali 2 saja 140 hosti saja. 140 hosti ini belum memenuhi akhir saya dalam 1 tahun, karena 1 tahun 365 hari. Kalian sangat optimis, saya berharap ya 10 tahun berikut kita sudah harus memperluas gereja ini 2 kali lipat. Tapi saya memberikan beberapa alasan sehingga Anda bisa memecah diri sebagai seorang Katolik. Maaf sana, tapi nasa. Ya. Maaf sana, orang bisa memecah diri sebagai seorang Katolik kalau laki-laki ini melihat ada cewek cantik di gereja sebelah. Nah, saya bantu cantik dalam gereja Katolik. Maka karena saya mengejar si cantik di gereja sebelah, saya mengejar diri saya dari gereja Katolik. Siapa cowok-cowok di sini yang baju putih ini yang mau mengejar diri karena melihat di gereja sebelah ada cewek cantik, angkat tangan. Tidak ada takut sama bapak ibunya. Atau sebaliknya cewek-cewek yang ada di sini melihat bahwa di sebelah itu ada cowok yang luar biasa, ya, yang rugi kalau tidak dapat. Ini sudah di depan mata, masa dilewatkan kesempatan. Dan Anda juga bisa memecah diri sebagai seorang Katolik hanya karena dalam istilah modern jodoh. Saya yakin, walaupun saya tidak mendoakan, tapi ada 1-2 dari Anda yang karena alasan itu akan memecah diri. Maka waspadalah, jangan sampai dia yang kena dari telunjuk saya, dia lain. Atau mungkin saya tidak perlu tunjuk, mereka tunjuk diri sendiri. Alasan kedua, orang bisa memecah diri sebagai seorang Katolik dan dengan demikian tidak lagi menerima komuni, yaitu pekerjaan. Sampai sekarang mungkin belum terbayang, tapi begitu banyak saudara-saudara kita sama nih ada pekerjaan ini, tapi syaratnya adalah tampian itu kalau penganam tinggalkan kepercayaan, jabatan sebagai camat, mau camat atau gereja Katolik. Siapa yang mau meninggalkan gereja Katolik karena menjadi camat, menjadi pak camat atau bercamat? Atau kita kasih naik sedikit tawaran, bukan lagi camat tapi bupati Toraja Timur atau Toraja Tenggara. Oh, nanti 20 tahun berikut mungkin sudah ada Toraja Tenggara, bupati Toraja Tenggara. Anda ditawari, tapi syaratnya tinggalkan iman kepercayaan. Siapa yang mau? Ketersinggungan perasaan. Saya pergi ke pastoran Taipang nanti karena Tiro Pastor. Saya bilang selamat pagi, pastor bilang selamat siang. Saya bilang selamat siang, pastor bilang selamat pagi. Nah, apa yang saya bilang? Terpaksa saya bilang selamat pagi menjelang siang, pastor bilang selamat siang menjelang pagi. Saya tersinggung, perasaan saya dilukai. Dan karena saya tersinggung pada pastor, saya tinggalkan gereja Katolik. Saya yakin juga akan ada, karena sudah begitu banyak orang yang karena ketersinggungan lalu meninggalkan gereja Katolik. Alasan apa lagi? Ada begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan Anda pensiun untuk tidak menerima aposti lagi. Maka saya kembali ke pertanyaan saya,
khususnya untuk anak-anak ini dan mungkin untuk Anda juga yang lain. Anda membayangkan dan Anda mencita-citakan seumur hidupmu berapakah hosti yang akan Anda terima. Untuk mereka terima hosti pertamanya pada hari ini. Semoga seperti dikatakan pastor tadi dalam pengantar, setiap kali Anda mendengar bahwa di gereja ada pradikaristi, khususnya bagi mereka yang ada di stasi, Anda berusaha sebisa mungkin untuk hadir, menerima hostimu yang kedua, menerima hostimu yang ketiga, menerima hostimu yang ke-10, menerima hostimu yang ke-100, dan semoga sampai sebanyak-banyaknya. Dan seorang Katolik punya cita-cita yang sederhana, cita-cita sederhana. Semoga saya tidak menutup mata, ya anak-anak, cita-cita orang Katolik sangat sederhana. Semoga saya tidak menutup mata tanpa menerima yang disebut bekal suci, yaitu komuni pada saat saya menjelang ajal. Berdoalah bahwa itu menjadi hostimu yang terakhir. Tetapi ternyata itu bukan hosti yang terakhir, karena ketika saya masuk dalam perjamuan damai abadi surgawi dalam keabadian, saya akan menerima langsung dari tangan Allah sendiri hosti saya setiap saat. Semoga khususnya untuk anak-anak yang sambut baru ini, Anda berjuang sekali lagi sebanyak mungkin menerima hosti. Dan untuk yang sudah tua, jangan terlalu gampang memberikan contoh pada anak untuk bolos dari gereja, untuk libur dari gereja, untuk cuti panjang dari gereja, apalagi memecat diri dari gereja. Biasa mau kayak teman anak dalam pecat kalian, tetapi teman tua yang memaksa karena jodoh. Biasa anak-anak masih punya jodoh lain, tapi orang tua sudah punya jodoh pilihan. Amin. Dan bersama dengan Jumat, perkenankan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tindakan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan dengan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Ingatlah akan penegasan 1 Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
pada bakti nomor 427. 427.
Engkau tak henti-hentinya memperkuat gereja dengan santapan tubuh dan darah putramu, sehingga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali menyambut tubuh dan darah putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Penantara kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sekarang mempersiapkan apa yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan.